Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Seperti biasa, saya selalu menyampaikan sebuah tema untuk kita, dan tema kita adalah inilah manusia yang bisa dan berani untuk membuka mata dan telinga Tuhan. Tema kita adalah inilah manusia yang bisa dan berani membuka mata dan telinga Tuhan. Saya mau saudara, sebelum saudara baca firman Tuhan, saya mau saudara lihat ini, pertanyaan yang sama. Siapa yang berani buka mata Tuhan? Siapa yang berani buka telinga Tuhan? Nah, kalau saudara lihat ini ada gambar seorang presiden. Saudara di sini jelas ya. Ini namanya Joe Biden, Presiden Amerika. Saya mau tanya saudara, siapa yang berani sentuh kepala daripada Joe Biden ini? Tidak ada ya. Kalau saudara-saudara, siapa yang berani pegang dia pun kepala, raba dia pun kepala? Menurut saudara siapa? Ada dua orang yang bisa raba dia pun kepala. Satu namanya tukang cukur. Hanya tukang cukur yang berani pegang bapak tua kepala. Bapak permisi ya, bengkok. Yang satu. Yang kedua siapa? Pendeta. Kok bisa pendeta? Iya, hanya pendeta. Kalau dia nikah dulu, saya percaya ada pendeta yang bisa tumpang tangan pegang dia pun kepala, lalu dan dalam nama Yesus engkau diberkati. Lihat kalau saya begini, saya bawa saudara begini. Tidak semua orang bisa memegang kepala dari seorang kepala negara, apalagi pegang kepalanya presiden. Tapi dua orang ini punya kesempatan, punya keberanian, dan juga punya kemampuan meraba, yaitu pendeta dan tukang cukur. Ya, hal ini saya sengaja bawa supaya saudara mengerti ayat ini di dalam 2 Tawarik 7 ayat 14-15, mulai ayat 15. Saudara lihat di sini. Ayat ini ayat terkenal untuk kita. Kalau saudara baca, dia bilang, sekarang mataku, yaitu mata Tuhan, terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Kalau tadi yang bisa raba kepalanya presiden, pendeta, dan tukang cukur. Kalau begitu, siapa yang berani membuka mata dan telinga Tuhan? Siapa yang berani? Saya punya pesan untuk anak-anak saya. Kalau saya tidur, saya istirahat, siapapun yang datang, kalau tidak terlalu penting jangan bangunkan. Jadi walaupun ada orang datang, kadang-kadang mereka tamu datang, mereka bilang, Bapak tadi ada tamu datang. Lalu saya bilang, kenapa tidak kasih bangun? Mereka tidak jawab, tapi yang saya tahu adalah mereka tidak berani bangunkan saya. Dan tidak ada orang yang kalau saya tidur, lalu saya panik berani pegang saya biji mata, lalu buka begini, lalu tarik saya putri. Tidak ada yang berani. Kenapa? Karena mereka menghormati saya. Tetapi saya masih ingat, mereka masih kecil itu mereka berani. Waktu mereka masih kecil-kecil, umur kira-kira 1 tahun, 2 tahun. Mereka orang bilang masih merangkak-rangkak di tubuh kami sebagai orang tua. Biasa kalau kami sengaja tidur, dompet ke rumah berani. Tapi setelah dewasa mereka tidak berani, karena mereka mungkin terlalu menghormati. Tetapi Alkitab bilang begini, kalau mata orang tua saja, telinga orang tua saja kita tidak berani raba, apalagi pada saat dia tutup mata alias beristirahat. Alkitab bilang begini, sekarang mata Tuhan terbuka dan telingaku menaruh perhatian. Kalau sekarang ini saya tidur, berarti sebelumnya saya bangun, atau sebaliknya, kalau saya sebelumnya bangun, berarti sebelumnya saya tidur. Jadi kalau dibilang sekarang mataku terbuka, artinya begini, tadi mata Tuhan bisa saja tertutup, tadi telinganya bisa saja tertutup, sekarang terbuka. Nah, pertanyaannya, manusia boleh bagaimana yang bisa buka mata dan telinga Tuhan? Ini gambaran begini. Sebenarnya ayat ini sedang gambarkan begini. Siapa yang bisa membuat Tuhan tergerak hatinya? Mata dan telinga ini bicara tentang siapa yang bisa gerakan hati Tuhan untuk lihat saudara punya hidup, lihat saudara punya persoalan, lihat saudara punya pergumulan, lalu dengar saudara pun teriak minta tolong. Siapa orangnya? Mari kita lihat baik-baik. Ternyata ayat 15 bilang, mata saya bisa terbuka kalau ada ayat yang ke-14 dari 2 Tawarik pasal 7 ayat 15.
Sekali lagi, siapa yang bisa buka? Ayat 14 memberi kita sebuah rahasia. Siapakah orang yang bisa buka mata dan telinga Tuhan? Kita baca cepat saja. 1, 2, 3. Dan umatku yang atasnya namamu disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan yang jahat, maka aku, perhatikan, akan mendengar dari surga. Mengapa Tuhan dengar? Telinganya sudah terluka. Dan apa? Mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Kalau begitu, siapa yang bisa buka mata Tuhan? Siapa yang bisa buka telinga Tuhan yang sudah tertutup? 1, orang yang harus panggil dan sebut nama Tuhan dengan baik dan benar. Jadi sekali lagi, kalau saudara melihat Tuhan buka matanya atas hidupmu, atas pergumulanmu, atas persoalanmu, atas beban hidupmu, pertama orang itu harus panggil dan sebut nama Tuhan yang benar. Coba kita sama-sama bilang, panggil dan sebut nama Tuhan yang benar. Mari kita lihat ayat. Dia bilang apa? Dan umatku, perhatikan ini, dan umatku yang apa? Atasnya namaku disebut. Umat yang mau dikenal, yang mau bisa buka telinga dan mata Tuhan adalah umatku. Umat siapa? Umat yang sebut namaku. Nama Allah itu banyak ya. Nama Allah itu banyak. Ada yang menggunakan kata nama dewa, ya. Indonesia sendiri menggunakan kata yang sama, hanya cara baca berbeda. Kalau kita baca Allah, saudara-saudara kita baca Allah. Siapa nama yang disebut, yang bisa akhirnya kalau kita sebut nama itu akhirnya mau buka matanya dan buka telinganya. Dikatakan dari umatku yang atasnya namaku disebut. Jadi sebutan nama Tuhan harus benar, baru mata Tuhan dan telinga Tuhan didengar. Ada lagu lama yang saya suka, atau dulu orang muda suka. Ada lagu dari seorang, kalau tidak salah Iwan Fals, kalau tidak salah, dia bilang, namaku Bento, apa sih? Rumahku banyak, sekali lirik, banyak kata-kata. Lalu dia bilang, sebut namaku 3 kali, Bento, Bento, Bento. Maksudnya saudara tahu itu sebenarnya lagu sindiran untuk siapa? Untuk Presiden Soeharto. Karena anak-anaknya itu sebut saja tahu, itu kata tahu itu suara. Mereka bisa dapat apa? Nah, kita bilang, kalau engkau sebut namaku dengan benar, Tuhan buka mata, buka telinga. Jadi panggil nama Tuhan, Tuhan selalu segala Tuhan. Tuhan kita ini beda. Bilang Tuhan kita ini beda. Jadi kalau orang bilang gini, memang Tuhan itu sama, konsepnya sama, tapi nama Tuhan beda. Setuju katakan nama? Nah, kenapa saya bawa ke sini? Saudara, kalau saudara punya HP, pernah saudara orang bilang sama saudara, Bapak ada panggil beta kok? Lalu orang itu bilang, aduh minta maaf, tidak, tak salah tembes. Sebenarnya bukan tak salah tembes, tapi ada nama yang sama. Misalnya ada Jerry, saudara simpan di HP, Jerry Adi, 1 Jerry 2 tulis. Kadang-kadang kita terlalu dulu, sama nama Jerry, belakangnya beda, 1 2 tulis, 1 nama Adi. Dan bukannya nama itu beda, ada nomor yang beda. Kayak saya nomor belakang 442, Anda tulis 443 saja, WA Anda tidak masuk ke saya. Mengerti maksud? Nama berbeda, pasti nomornya berbeda. Panggilan ke saudara pun beda. Kalau sudah pakai nama Allah, Allah itu banyak. Kalau boleh saya bilang Allah itu banyak. Tapi siapa yang disebut dalam perjanjian lama disebut sebagai Yahweh, Adonai. Jadi orang Israel itu kalau sebut Allah itu Yahweh. Tapi kalau terlalu kudus, mereka panggil Adonai. Jadi seperti gini, nama saya Jerry. Tapi Anda yang muda-muda tidak mungkin pada saya Jerry. Apalagi saya bilang Jerry, ada Toki.
Maka yang harus dia panggil saya apa? Anak saya, Bapak, begitu ya. Ngerti ya? Karena terlalu dihormati nama saya, mereka tidak berani pada walaupun saya pun nama Yeni atau Jini. Tapi anak saya tidak berani memanggil saya Yeni atau Yeni. Mereka panggil saya dengan Bapak karena penghormatan. Nah, orang Israel itu awalnya namanya Yahweh. Tapi ketika mereka mau panggil Yahweh terlalu kudus, mereka terlalu takut, mereka hormat, mereka bilang Adonai. Jadi kalau saudara memang sering nyanyi lagu Yahweh, ada kata Yahweh, ada Adonai, itu sebenarnya dua nama yang ditujukan ke Allah yang sama. Tetapi karena terlalu dihormati tadi dipanggil apa? Adonai. Tapi yang dimaksud siapa? Yahweh. Nah, pertanyaannya Allah yang mana? Allah Yahweh ini yang mana? Yohanes pasal 1 ayat 1, saya tidak kasih tunjuk ayatnya, dia bilang pada mulanya adalah firman. Firman itu telah menjelma menjadi manusia. Pada mulanya dia adalah Allah dan firman itu adalah Allah. Dia telah menjelma. Berarti kesimpulan saya, Allah Yahweh misalnya yang disebut Adonai itu adalah Allah yang sama di dalam pribadi Yesus yang sudah dikatakan Allah. Kalau begitu, kalau Anda berdoa supaya mata Allah didengar atau mata Allah melihat dan telinganya mendengar, sebut nama Tuhanmu dengan benar. Saya tanya saudara, nama Tuhanmu siapa? Yesus Kristus. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi kalau saudara sebut nama Tuhan, Anda tidak disebut sembarang sebut nama. Bilang di dalam nama Tuhan Yesus. Selalu saya berdoa, pasti saya tutup dengan nama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengapa nama itu harus kita sebut? Jadi dia bilang, dan umatku yang atasnya namaku disebut, aku akan buka telinga dan buka mata untuk melihat dan mendengar. Kenapa harus pada bagian firman Allah berkata, dikatakan begini, Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, ini bukan dua tawarin ya, ini saya salah. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Di mana? Di surga dan mana? Bumi. Kenapa nama itu harus disebut? Satu, karena nama ini yang berkuasa. Jadi kalau ada nama Allah lain yang disebut, Anda tidak dapat apa-apa. Karena apa? Karena yang berkuasa di surga dan di bumi namanya Yesus. Sudah mengerti sekarang? Itu sebabnya saya selalu bilang jangan pernah jual Yesus. Tidak ada Allah yang dapat kita buka telinga dan membuka matanya kecuali nama ini, nama Yesus. Kenapa? Karena dia punya kuasa di bumi dan di surga. Di bumi dia bikin apa? Menyelamatkan kita. Di bumi dia bikin apa? Sembuhkan kita. Di bumi dia bikin apa? Kasih berkat kita. Di bumi dia bikin apa? Pemulihan kita. Di surga dia kasih apa? Kasih surga itu sendiri. Aku jalan kebenaran dan itu. Tidak ada orang yang bisa minta surga kecuali di dalam namanya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi selalu kita menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya dia nama berkuasa. Kisah para Rasul pasal yang ketiga 6. Satu waktu ada orang lumpuh yang miskin yang sudah duduk di depan bait Allah. Betul ya? Saudara kalau baca Kisah para Rasul 3, ada seorang yang lumpuh mengemis. Tiap saat dia duduk di depan gerbang bait Allah untuk mengemis, sisi lain dia lumpuh. Lalu ketika dia mengemis, datanglah Petrus untuk pergi sembahyang di rumah Tuhan. Lalu ini orang pikir dia dapat uang. Dia pikir dia dapat jawaban dari uang. Dia menangis. Lalu Petrus bilang begini, tapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang punya kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Makanya saudara, banggalah kita ada di Gereja Nazaret. Yesus itu orang Nazaret. Jadi kalau ada gereja nama lain, maaf, Yesus orang Nazaret. Anda orang Nazaret. Tidak kata amin. Maksudnya hanya buruan, tapi maksudnya dalam nama Yesus dari Nazaret itu punya kuasa apa? Menyembuhkan. Ada kalau saudara sakit, kau usah pakai nama itu baik tua dari bawah mata. Kan ada orang cerita, kalau saya sembuh, pi bapak tua mau dari mana? Kalau dia berapa, lu sembuh. Saya
jemaat di sini bilang, Bapak saya mau pergi sana. Demikian apa? Mau pergi doa di Bena. Saya bilang, saya gini juga, kenapa sampai Bena? Karena ada nama Yesus. Ada amin. Yang menyembuhkan pendeta PU atau Yesus. Yesus. Karena itu panggilan nama Yesus. Amin. Dia pasti menolong saudara. Amin. Nah, kenapa bukan nama Yesus? Kenapa harus sebutnya jelas? Kenapa setiap saudara sekolah harus diabsen? Randi Bajidi. Kalau hanya Randi saja semua akan lihat. Tapi harus lengkap. Randi Lebakar. Baru tahu oh itu orang. Sama kalau Randi sederhana. Nah, demikian dengan Tuhan. Kenapa? Ketika kita berdoa menyebut nama Tuhan, nama Tuhan yang benar. Ayat 17 dari Markus 19, 17, 18 bilang begini. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Orang percaya mana? Orang percaya menyebut nama Tuhan Yesus. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Jadi kalau saudara tahu, setan tidak pernah takut dengan Alkitab ya. Kadang-kadang kita mau tidur malam takut-takut langsung ambil Alkitab taruh di bantal. Kalau saudara masih lakukan itu salah ya. Setan tidak takut di Alkitab. Apalagi garam. Ada orang bilang, Bapak, beta malam-malam siram garam begini. Setan tak. Lu tidak pikir bahwa setan itu goda, itu tukang masak dan tiap hari dia pegang garam dan biji. Berarti setan tidak takut dengan garam. Saya heran ada orang bilang, Bapak, kami berdoa sambil taburkan garam. Kalau begitu laut tidak ada setan. Garam semua. Apalagi gudang garam. Itu tidak ada setan. Nah, saya gudang garam. Tapi dia bilang, mereka akan bersekutu setan apa? Demi namaku. Nama siapa? Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Yang dinyembuhkan, yang menolongnya, siapa namanya? Yesus. Siapa namanya? Yesus. Siapa namanya? Yesus. Kasih tepuk tangan yang mulia untuk Tuhan. Jadi nama kita itu satu yang jelas. Nama Tuhan kita namanya Yesus. Setiap nama dewa itu ada. Ya, ada namanya Dewi Artemis. Kalau saudara baca di Alkitab atau di penafsiran selalu ada namanya Dewi Artemis, Dewi kesuburan. Mereka mempercaya bahwa Dewi bisa bikin subur tanah. Ya, Dewi kesuburan. Dewi itu sebenarnya dari kata dewa. Kalau laki-laki dewa, perempuan Dewi. Kalau bencong namanya. Tidak ada Allah di bencong. Tetapi dewa dan dewi adalah gambaran Allah. Jadi dewa untuk laki-laki dan dewi untuk perempuan. Allah kita satu saja. Namanya Yesus. Sudah, saya tidak akan bawa semua. Jadi siapa yang berani bisa buka mata Tuhan dan telinga Tuhan? Satu, mereka yang memanggil nama Tuhan, menyebutnya dengan jelas. Yesus, Tuhanku, tolong saya. Petrus mau tenggelam, dia bilang, Yesus, Tuhan tolong saya. Bartimeus mengatakan, Yesus, anak Daud, kasihani aku. Jelas yang disebut adalah nama Yesus. Ada amin. Ada amin. Yang kedua, siapa yang bisa membuka dan berani membuka mata dan telinga Tuhan? Yang kedua, bilang orang yang rendah hati, alias orang yang bukan orang sombong. Nah, saudara, mengapa harus rendah hati? Cara untuk bisa buka mata Tuhan dan telinga Tuhan adalah orang yang rendah hati, bukan rendah diri ya. Rendah hati beda dengan rendah diri. Rendah diri itu yang biasa kalau saudara panggil di depan, kami panggil saudara Mikael maju ke depan berdoa, memang pada suruh beta, saudara Nansa. Itu namanya rendah diri. Rendah diri tidak boleh. Lalu saudara ada orang bilang, itu jadi mereka kami gentleman gila.
Itu namanya rendah diri. Kakak ini terlalu ganteng, biasa saja. Itu sebenarnya bersembunyi di balik rendah diri. Kenapa Anda bolak-balik ke kaca 3 bakal berani keluar? Rendah diri. Katanya orang rendah, kalau orang tidak rendah diri dia mau takfur itu dia berani. Tapi kita kan kadang-kadang rendah diri. Coba ada rambut ada takfur, orang bilang fakfu abnai. Berani saudara keliling kota Kupang? Tidak ada yang berani. Kenapa? Karena kita selalu berpikir bahwa rendah diri, orang di hatinya atau hidupnya seperti di Sajung itu kalau orang yang dia betul-betul usia dalam pengertian mungkin sudah mandi dan sebagainya. Tetapi orang yang katanya rendah atau orang yang punya kepercayaan diri katanya dia tidak dipengaruhi dengan apa yang dia punya. Saya kadang-kadang suka belajar orang-orang negro. Coba saudara menonton film negro atau saudara buka YouTube orang negro. Wih, dia punya kakak. Ketemu kadang-kadang subante, tapi ketemu merasa kita dijadi. Padahal orang berpikir dengan dia sedang mengagumi saudara. Itu namanya apa? Rendah diri. Rendah diri itu dosa, saudara. Alkitab bilang kita telah ditebus dengan darah yang mahal. Berarti kita ini harusnya bilang apa? Saya mahal. Damai. Dulu saya orang yang rendah diri. Ketemu orang kaya, saya paling termiskin di dunia. Seperti dahulu dahulu. Aku orang termiskin di dunia. Tetapi akhirnya saya sadar. Makanya sekarang walaupun ada aci-aci sini, saya tak perlu duduk orang kaya. Bagi saya itu musuh. Saya sama dengan Tuhan. Damai. Nah sudah. Tapi kalau gitu kita bahas. Siapa yang bisa menggerakkan hati Tuhan? Orang yang rendah hati alias orang tidak sombong. Nah bagaimana kita tahu orang itu sombong atau rendah hati? Kadang-kadang kita ini sebagai sekolah, pas orang tidak tahu kita bilang sombong. Bisa saja dia tidak tahu saudara atau dia mungkin terlalu buru-buru. Tapi dia bilang, dan umatku yang atas yang namaku disebut apa? Merendahkan diri, bukan meninggikan diri, merendahkan diri. Kalau dia bilang, maka aku akan mendengar dari surga, gitu ya. Berarti orang yang bisa buka telinga dan mata Tuhan adalah orang yang rendah hati. Mika 6 ayat 8 bilang apa? Kita baca sama-sama. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan saya tebalkan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Mengapa rendah hati itu penting? Karena tadi dia bilang rendah hati lalu bisa membuka mata dan telinga Tuhan. Tapi yang kedua, rendah hati itu adalah kerinduan Tuhan. Nah kenapa harus rendah hati? Sekali lagi, ada hubungannya dengan membuka telinga dan mata Tuhan. Amsal 16 ayat 5 bilang apa? Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Kekejian itu artinya apa? Masalah. Kalau saya boleh pakai kekejian itu artinya jijik. Jadi orang yang datang pada Tuhan tidak dengan kerendahan hati di mata Tuhan itu menjijikkan. Saudara pernah lewat sebuah tempat yang joroknya minta ampun, sudah jorok berbau. Pernah saudara lihat kotoran yang joroknya minta, kotornya minta, bau menjijikkan. Lalu saudara buka mata dan pernah saudara. Biasanya kita menghindar cepat, betul ya? Kita menghindar. Pernah saudara lihat orang nengok ke muka, lalu saudara pilih berkaca, wih muntah. Saudara pernah? Tidak. Kita walaupun itu muntah sekali, kita masih jijik, betul tidak? Nah kita bilang orang yang sombong itu di mata Tuhan apa? Menjijikkan. Menjijikkan. Nah kalau sudah menjijikkan, masa kita buka di rumah kuliah? Tidak. Karena itu sekali lagi rendah hati. Bilang rendah hati. Hanya orang yang rendah hati yang bisa memanggil nama Tuhan dan membuka mata dan telinga Tuhan. Nah pertanyaannya, apa itu orang rendah hati? Saya dapat tulisan yang bagus.
dari sebuah website. Dia bilang begini, orang yang rendah hati itu adalah orang yang mempertaruhkan hidup dan masa depannya ke dalam kuasa dan kehendak Tuhan. Jadi bukan sombong-sombong bilang beta bisa raih masa depan tanpa Tuhan. Tidak. Orang yang rendah hati, orang yang mempertaruhkan hidup dan masa depannya ke dalam kuasa dan kehendak Tuhan. Itu orang rendah hati. Tidak sombong, tidak terlalu percaya diri yang berlebihan. Yang kedua, orang yang rendah hati adalah orang yang mengandalkan Tuhan serta hidup takut dan hormat kepada Tuhan. Ini ada di Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Dia bilang orang yang rendah hati itu orang yang takut Tuhan dan orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi kenapa kita mengandalkan Tuhan? Karena kita adalah orang yang sadar bahwa kita tidak bisa tanpa Tuhan. Kenapa kita merasa kita tidak bisa tanpa Tuhan? Itu yang disebut kerendahan hati. Ngerti ya? Saya hanya bisa minta tolong Anda ketika saya sadar bahwa saya tidak bisa kerjakan itu. Misalnya, beberapa saat yang lalu saya panggil Kakak Randi, tolong naik ke atas atap gereja, tolong paku itu saya gereja. Kenapa? Saya agak takut dengan yang namanya ketinggian. Maka karena saya sadar bahwa saya tidak bisa naik di ketinggian, saya panggil Kakak Randi, tolong. Maka beliau pang di siang hari. Paku. Saya sadar bahwa saya tidak bisa. Nggak bisa bayangkan. Saya ini kalau naik pohon sebenarnya bisa, tapi yang paling ngeri adalah ketika saya di atas pohon. Saya ini namanya fobia ketinggian. Jadi kalau saya naik yang di tinggi itu, saya mau turun itu saya takutnya minta ampun. Naik saya berani, turun saya tidak berani. Ada model ke saya tidak. Kalau tidak ada yang berani, tidak ada model ke saya, coba-coba naik dia sampai di atas baru lihat ke bawah, ngeri. Nah ini karena mungkin kita lihat ke atas, pas ada di atas kita lihat turun nyiris. Jadi orang yang rendah hati adalah orang yang mengandalkan Tuhan serta hidup takut dan hormat kepada Tuhan. Jadi kalau orang bilang dia rendah hati tapi dia tidak hormat Tuhan, sudah sombong. Dan orang yang sombong tidak bisa buka telinga dan mata Tuhan. Berdoa sampai kayak putus hati, batu patah juga, karena lubang juga bisa. Tidak berkata. Orang yang rendah hati selalu menaruh pengharapan dalam berencana Tuhan yang baik. Bangun pagi Tuhan, serahkan hidupku ke dalam tangan. Pimpin Tuhan, berkati saya, tolong saya, sertai saya. Itu orang yang rendah hati. Sudah cepat. Amsal bilang apa? Amsal 22. Mengapa harus rendah hati? Alkitab bilang ganjaran kerendahan hati dan takut Tuhan adalah apa? Kekayaan, kehormatan, kehidupan. Sebenarnya kenapa saya buka ayat ini dengan telinga dan mata Tuhan dibuka? Karena sebenarnya manusia ini dia minta itu hanya di 3 ini. Pertama kekayaan. Siapa yang tidak mau kekayaan? Ada di sini yang punya emas di tangan lalu dia buang di meja sana. Kurang aja. Jangankan bilang lebih gelap, rantai sepupu bisa kita taruh simpan, kan? Udah banyak ibu rantai putus kita simpan. Kenapa berharga? Kekayaan siapa yang tidak mau? Semua. Kehormatan siapa yang tidak mau dihormat? Semiskin-miskinnya lu, tidak ada orang yang mau dia miskin. Kita saja serba salah kan, selalu saya bilang. Orang bilang sama kita, cantik, kita lebih biasa, jelek. Weh, ilmu yang satu, biar jelek-jelek itu sombong, walaupun jelek. Maksudnya, saudara lihat bahwa manusia itu selalu satu, sebenarnya kita semuanya butuh dihormati. Betul? Betul tidak? Kita mau ganti barang saja. Ganti barang. Di mana kalau ganti barang? Kau tahu juga deh. Kadang-kadang saya lihat ada orang mau bawa barang pigadian saja, dia tidak langsung pikul langsung pigadian lalu dia sungguh dia jangan pigadian. Tidak. Kenapa Anda
biasa itu barang saudara. Tapi kadang-kadang kita gengsi karena kita begadang. Itu membuktikan manusia itu pada dasarnya butuh dihormati. Dan dia bilang, kalau kau rendah hati, dia bilang kau dapat kekayaan, dapat kehormatan. Hormat dari mana? Manusia dan terlebih dari Tuhan. Bayangkan kalau Tuhan sudah hormati saudara, ngomong apa saja pasti didengar. Amin. Saya saudara pernah dengar cerita ini? Dulu ada pesawat Sukhoi turun di Bentley. Saya datang. Saya pikir karena saya pendeta, mungkin semua orang kenal saya. Saya datang, saya mau masuk, lalu tentara angkatan udara bilang, "Pak, tetap di sini, berdiri di sini." Saya dalam saya marah. Kenapa saya tidak boleh masuk? Tetap di sini. Saya diam-diam saja, walaupun saya agak malu. Karena semua kita di dalam, mundur, jangan. Saya di dalam, mundur, dengan muka agak langsung, mundur. Tapi karena yang ngajak saya ini, dia punya adik yang dagang di sini. Dia tanya, "Papa dia dari mana?" Ini satu tentara, satu ini ada usir saya, mundur. Papa dia tunggu sini. Maka ditelepon dia punya adik yang dagang. Itu ada pendeta di situ, pakai baju ini. Oh, saya dengar. Panggil langsung, pendeta ini. Saudara tahu, saya angkat kepala. Betul, semua orang lihat ini siapa manusia hitam ini siapa ini. Dan saudara-saudara saya pergi menuju tentara api kiri kanan. Saya jalan seolah-olah dari laut, Bapak. Padahal dari laut sebenarnya dari laut alias Oiba. Jadi kita jalan angkat kepala Bapak. Orang lain lihat. Tadi yang kena usir, termasuk ibu yang satu yang usir saya menuju dia seolah-olah lu salah tolong orang ini. Saudara saya menuju dan saudara saya bilang gini, "Pak, saya mau ke pesawat." Saudara tahu pesawat itu kan pesawat cukup sensitif. Jadi semua orang dekat. Saya bilang saya mau ke pesawat. Maksud saya sebenarnya bukan pesawat itu tujuan utama. Saya mau ke pesawat tentara tadi. Tolong saya di pesawat saya. Sudah saya dekat pesawat dalam hati saya cari-cari dia di mana di sini. Maksudnya begini, kita ini manusia butuh penghormatan. Padahal sudah tahu setelah dandan itu ganti, saya tidak pernah lagi pilih kok bilang mana pesawat. Saya tidak mungkin berani karena ada orang kenal saya. Demikian dengan Tuhan. Kalau Tuhan menghormati saudara-saudara dia, siapapun menghormati saudara. Kasih tepuk tangan itu. Lalu dia bilang, orang yang rendah hati dapat apa? Kehidupan. Loh Tuhan, saya tidak rendah hati itu saya masih hidup. Kehidupan ini bicara tentang hidup sekarang dan hidup nanti. Ada amin. Yang ketiga, siapa yang bisa buka telinga dan mata Tuhan? Orang yang suka berdoa. Bilang, orang yang suka berdoa. Orang yang suka berdoa. Dia bilang lanjut, mari kita lihat di dalam ayat yang ke-14 tadi. Saudara lihat, dan umatku yang atasnya namaku disebut nama Tuhan yang benar, merendahkan diri, lalu apa? Berdoa dan cari wajahku. Berdoa dan cari wajah Tuhan. Jadi orang yang bisa menggerakkan mata dan telinga Tuhan adalah orang yang suka berdoa sekaligus orang yang cari wajah Tuhan. Kenapa saya gabung dua kata ini? Ada orang yang berdoa tapi orang itu tidak suka cari wajah Tuhan. Berdoa itu sama dengan mencari wajah Tuhan. Maksudnya begini. Kalau saudara bisa tidak minta seseorang tanpa berjumpa dengan dia, minta sesuatu tanpa berjumpa dengan bisa tidak? Bisa tidak? Sebenarnya bisa. Anda telepon, Papa pinjam sepeda dulu. Oh ya, nanti ambil dulu banget. Tidak berjumpa tapi bisa. Tapi Tuhan tidak bisa, Tuhan tidak mau gitu. Tuhan mau minta ketemu langsung. Saudara tahu kalau namanya bos,
Anda tidak bisa telepon dia. Kakak Novi punya bos, pernah Kakak Novi telepon, bos, maaf ya, nanti ketemu di hotel, atau maksudnya ketemu di hotel untuk kita bicara tentang pekerjaan kita misalnya. Bisa. Ada Randi, pun dosen dari telepon, dosen, kita mau tanda tangan skripsi, kita mau ketemu di bahasa, bisa? Tidak bisa, kan? Harus minta ketemu, baru minta, betul tidak? Yang orang dihormati itu tidak bisa kita minta, kita ketemu dan Tuhan suka begitu. Bukan hanya minta ketemu, itu lebih bagus. Dengan Tuhan pun demikian, ketemu Tuhan dan minta. Amin, amin. Saudara dengar, berdoa cari wajah Tuhan. Kenapa? Karena berdoa itu identik dengan apa yang kita minta. Tapi mencari Tuhan artinya kita bukan hanya minta, tapi kita rindu Dia yang memberi apa yang kita minta. Sekali lagi, berdoa itu kalau boleh saya bilang karena kita hanya meminta, tanpa harus ketemu dengan Dia. Tapi berdoa dan mencari wajah Tuhan artinya kita sadar kita bukan hanya minta, tapi kami harus ketemu Dia yang sudah memberi saya segala sesuatu dalam hidup saya. Amin. Amin. Makanya mungkin sedikit saudara berdoa, Tuhan kasih dia terberkat. Minggunya pakai ketemu Dia. Jadi sekali lagi berdoa, Senin berdoa Tuhan berkati kuliah saya. Minggu ada keputusan, saya ketemu Tuhan saya. Itu. Baru dia bilang orang model begini, aku dengar doanya, aku buka mataku. Amin. Amin. Saudara-saudara, cari orang, maka engkau akan dapat tangannya. Tapi engkau cari tangan, belum tentu engkau dapat orangnya. Rata-rata maaf ya. Kalau orang menikah itu atau orang pacaran khusus laki-laki, saya tanya laki-laki, yang pertama yang kau lihat kukunya atau wajah laki-laki. Kalau kau pilih nona atau pilih pacar calon istri, kau lihat apa dahulu? Kukunya atau ujung rambutnya? Saudara bilang, pasti bisa ujung rambut besar. Kalau dia kesini ini, gue suka lu, itu gila. Apalagi saudara bilang, coba kasih dulu bisa difoto. Biasanya orang bilang, kalau orang mau kenal di Facebook, coba dia muka, wih. Kenapa? Karena dapat wajah, dapat semua. Betul tidak? Itu suka semua. Suka gagah, lu cantik, lu gagah. Dengan sendiri karena dapat itu wajah, maka semua yang di tubuh kita dia dapat. Betul tidak? Jadi kalau suku nona ada anting-anting, bukan dia dapat wajah, itu anting-anting itu dapat pakai gade. Tuhan mau gambarkan begitu. Cari wajah Tuhan dapat di tangan. Saya tanya saudara, orang ada tangan masih bisa hidup tidak? Orang tidak ada tangan masih bisa hidup tidak? Orang tidak ada kaki masih bisa hidup tidak? Orang tidak ada wajah masih bisa hidup tidak? Saya ulang lagi, jangan ketawa. Saya hanya mau saudara. Orang kehilangan tangan bisa hidup tidak? Orang kehilangan jari bisa hidup tidak? Tapi orang kehilangan wajah habis. Angkat kepala ini, kira-kira dia bisa tolong saudara tidak? Kalau sampai ada itu hantu, kan katanya hantu itu bolongnya di belakang. Padahal saya kadang-kadang kecil itu dulu begini, itu kalau mau supaya hantu, dulu saya percaya. Jadi kalau katanya kalau ketemu mau cantik di jalan, lihat dia di mukanya. Kalau di muka kita itu hantu. Nah, pertanyaan saya, jangankan kalau dia di muka biasanya kita pincang. Kenapa kita mesti bilang angkat kaki, coba? Pernah sudah melakukan kaki ya? Maksudnya sudah, maksudnya intinya gini. Orang itu cari wajah dapat tangan. Maksudnya cari Tuhan, cari wajah Tuhan dapat tangannya, dapat berkatnya. Kalau saudara cari tangannya, yang saya sebut sebagai berkat ini gelas ini berkat.
Ya kan? Kalau saya minum, jangan tambah. Saya sungguh-sungguh minum ini. Kalau saya minum, ini akan habis karena ini ada di tangan saya. Tapi kalau saudara dapat wajah saya bisa habis tidak. Istri saya sudah kawin saya 23 tahun. Semua yang saya punya sudah bisa habis. Gigi saya mulai habis 100%. Wajah saya belum habis. Itu sebabnya kalau kawin satu saya cukup sebenarnya. Karena tidak pernah habis-habis. Bukan hanya rahmat, wajah saya tidak pernah habis. Kecuali saya celaka baru habis. Tapi maksudnya cari wajah Tuhan, bukan tangan Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu. Sebenarnya ya. Dan inilah keberanian percaya kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jika kita meminta sesuatu menurut kehendaknya. Kenapa harus berdoa? Karena Tuhan menjawab doa. Dan jika kita tahu Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga harus tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kita bisa minta jawab lagi, bisa. Tuhan, aku percaya. Dia bilang minta lewat apa? Doa. Amin. Ada amin. Jadi kalau berdoa minta tidak dikasih, terus dapat pada Tuhan. Amin. Skripsi dosen tidak mau tanda tangan, kejar sana kejar sini tidak mau, doa. Tuhan, aku ikat hatinya. Tapi jangan hancurkan ya. Sebab kalau aku hancurkan itu sebenarnya dia tidak mau tanda tangan, hatinya hancur. Hatinya harus tetap ada. Bukan, ini hanya buaya. Kan kita sering, Tuhan aku hancurkan. Hatinya sudah hancur, dia tidak punya hati. Lantas dia tidak mau tanda tangan. Kalau begitu, kita berdoa, Tuhan gerakan hati. Amin. Saya ini buktikan anak saya. Datang, periksa, tolak orang. Saya kebetulan bantu, saya pusing. Ketik lagi, print lagi. Tiba saya dalam hati saya, pertama kertas habis, kedua tinta habis, ketiga uang saya habis. Kalau saya bilang anak saya, mari kita berdoa, Tuhan jamah ini dosen, supaya kalaupun dia periksa, kalau bisa ini terakhir. Pada waktu yang saya tidak tahu keberapa, tiba-tiba dosen tanda tangan. Ketika Anda sudah tidak bisa gerakan hati dosen, Anda bisa gerakan Tuhan untuk menggerakkan hati. Amin. Amin. Nah, sudahlah kita lanjut, kita mau selesai. Matius 7 ayat 7 saya bilang, kenapa harus berdoa? Sebab doa bukan hanya bisa buka mata dan telinga Tuhan, tapi dia bilang begini, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah pintu akan dibukakan. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk pintunya dibuka. Kalau pintu-pintu yang tertutup, berdoa lagi, belum dijawab, berdoa lagi sampai Tuhan melakukan sesuatu yang besar. Amin. Lukas 18 ayat 7 menjamin dua orang benar. Tidakkah Allah akan membenarkan orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengeluh-eluh waktu sebelum menolong mereka? Pertama, kenapa harus berdoa? Karena dengan doa Tuhan tidak akan ulur-ulur waktu. Tapi dia bilang apa? Siang dan malam. Kadang-kadang kita berdoa siang mata terbuka, tapi malam, apalagi sepulang kerja, kadang-kadang kita tidak berdoa. Capek balik Tuhan, selamat malam. Selesai. Tuhan mau tanya, Tuhan mau tanya, lu mau ngomong apa? Dia minta maaf, kalau sudah capek. Siang malam ketut dengan Tuhan. Ada amin. Ada amin. Bila perlu tambah ayat ini. Kalau Tuhan hanya bilang siang malam berseru, aku tidak berubah. Saudara tambah lagi. Siang malam, hampir siang. Betul, saya dengan istri saya tahu. Kadang-kadang kalau saya punya beban masalah itu, pagi saya doa, siang saya doa, malam saya doa, hampir siang orang mesti itu saya doa. Kalau saya sudah rasa beban terus, tidak bisa tidur lah. Sudah kalau tidak bisa tidur, pikiran lebih baik saya duduk saya berdoa.
tidak lihat Tuhan tolong. Jangankan berdoa, baru bangun saja pagi kita ini membuka mata. Berat kita, apalagi kalau doa pagi. Sampai biasa doa pagi sih. Hampir siang doa. Ini jangan hampir siang, Bapak jam 8 saya kadang-kadang makan sebulan. Terlalu ngantuk kan? Tapi dengan doa itu punya kuasa. Kalau kita, Yakobus bilang apa? Doa orang benar besar kuasanya. Amin. Jadi tambah-tambah Tuhan. Saya dan anak-anak saya masih kecil. Kalau dong meminta sesuatu itu, dong minta tidak satu kali. Bapak 7 otot. Soalnya ada dua. Sudah ada. Ada anak sampai lalu tengah-tengah. Lalu orang tua dia pikir, gimana padahal mau buang saya. Hanya karena anak saya tidak sih orang Sudia bilang, mama apa kok kakek kita kasih. Doa demikian dengan Tuhan. Itu sebenarnya ada video satu. Saya suka itu bapak tua saya. Dia jalan-jalan di depan di mall begini, pasti tempat mainan dia angkat daripada dia tutup depan rumah. Kenapa? Karena dia tahu depan kalau sekali terlihat di mall, bapak tidak ada uang pun harus keluar. Apa di surga dia begini? Nangis di bawah kaki Tuhan. Tuhan, beta sudah mampu. Beta perlu Tuhan. Saya percaya engkau menggerakkan hati Tuhan. Walaupun ada pertama, ini yang terakhir. Orang yang berat. Orang yang bisa buka mata Tuhan adalah orang yang tidak suka berbuat jahat, alias orang yang tidak suka buat dosa. Coba katakan, orang yang bisa buka mata dan telinga Tuhan adalah orang yang tidak suka berbuat jahat dan buat. Saudara, jangan anggap remeh dosa. Dosa itu penghalang jawaban doa. Kalau Anda tidak lihat, kembali ke ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa mencari wajahku, lalu kata kita Bapa, berbalik dari jalan yang jahat, maka aku mendengar dari surga. Jadi kalau kau melihat dia dengar dari surga, bukan hanya berdoa mencari wajah Tuhan saja, tapi jangan main-main dengan dosa. Kenapa? Kenapa jangan main-main dengan dosa, saudara? Ini saudara, jangan anggap remeh dosa. Why? Mengapa? Karena dosa adalah penghambat doa. Ini saya suka dikatakan. Dosa adalah penghambat doa. Dosa itu menghilangkan es, lalu kuasa doa menjadi kurang. Dosa penghambat doa. Anda tidak percaya? Mari kita lihat sebagai ayat terakhir. Yesaya 59 ayat 1-2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Kalau saya tahu, dan matanya juga bukan tidak tajam melihat, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah apa? Segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga dia tidak mendengar ialah segala dosa. Kapan orang menyembunyikan diri dari seseorang? Biasanya orang bersembunyi itu karena apa? Karena ada sesuatu. Contoh, saudara pinjam uang di koperasi, ya, saudara belum bisa ada uang untuk bayar. Pas pegawai koperasi yang muncul, apakah Anda akan muncul dan bilang, kenapa? Kalau ada uang pasti Anda tanya, kenapa? Tapi kalau Anda tidak ada uang, maka Anda bersembunyi lalu bilang kepada anak, kasih tahu mama sudah ada. Bilang mama sudah ada. Bayangkan, mama ada, tapi mama bilang mama sudah. Kenapa Anda bersembunyi? Karena tahu. Alkitab bilang kalau ada dosa, Tuhan bertangan pendek, betul ya? Lalu dia bersembunyi. Kalau dia bersembunyi dapat tidak? Tukang koperasi itu kalau dia itu tuan rumah sembunyi dapat tidak? Tergantung. Ada orang koperasi yang dia dobrak pintu langsung melalui di tempat tidur, karena dia sudah tahu biasanya
mama selalu bilang, kasih tahu mama tidak ada. Sampai orang koperasi bilang, kalau mama pergi jangan lupa bawa kakinya, karena rupanya kakinya ada di bawah kain jendela. Maksudnya saudara mengerti ya, dosa itu bahaya karena dosa penghambat Tuhan menjauh doa kita. Yakobus 5 ayat 15-16. Tadi kan doa orang benar besar kuasanya, tapi kuasa itu akan hilang karena Yakobus 5 ayat 15-16 bilang begini, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Jadi saudara, dia doa lahir dari iman tidak cukup, dan jika ia berbuat dosa maka dosanya akan diampuni. Ayat 16 bilang, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar besar kuasanya. Artinya gini, doa orang benar ini bisa ada kuasa kalau dosanya ditanggalkan. Ngerti ya? Ngerti ya? Kenapa begitu? Kenapa dosa penghalang? Jangankan dosa, saudara. Dosa itu sudah apa yang kita lakukan. Mazmur 6 ayat 18 lebih sadis. Coba saudara baca sama-sama ya, supaya saudara mengerti. Jangankan dosa, dia bilang apa? 1 dan 3. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Ada niat jahat saja, baru niat, belum buat. Dia bilang Tuhan tidak dengar. Niat itu bagaimana Bapak Gembala? Begini, saudara rindu punya motor. Kalau saudara dengan Tuhan kasih beta motor, tapi dalam hati biar kita tak tahu beta satu. Lu mau doa sampai kapan pun Tuhan tidak kasih doa. Atau saudara putus pacar, kalau saudara berdoa dengan Tuhan, kirim yang lebih baik dari dia, supaya dia tahu cara satu terlalu sombong. Tidak dapat. Dia ketawa, itu kan dia bilang ada niat jahat, itu niat jahat tidak? Lu kira lu bisa terlalu kambing ke teman lu udah dapat yang bagus. Doa begitu dia bilang ada niat jahat tidak? Dapat tidak? Dapat tidak? Jadi kalau ada niat jahat saja tidak dapat. Sombong itu jahat tidak? Jadi kalau saudara berdoa untuk kesombongan, untuk tujuan kedagingan, tidak dapat. Tuhan kita berdoa. Kalau dia jadi DPR, tetangga biasa bikin mak melihat, bekas pindah dia dari oi puras. Tidak dapat. Ada bukan saya ngomong, Alkitab yang bilang. Tidak ada yang percaya. Tidak ada yang percaya. Coba pikir. Ada seandainya adanya jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak dengar. Sekarang doa jangan ada niat jahat. Tuhan, beneran bisa menjadi rantai emas. Karena ada orang sombong itu selalu tuju-tuju. Dia tidak sadar bahwa orang yang dia mau sombongkan itu juga punya. Sudah pernah dengar ya? Cerita orang sombong, saya tutup dia cerita orang sombong. Pernah dengar cerita orang sombong? Orang sombong itu ketemu orang sombong, berdoa. Katanya ada orang sombong, kaya luar biasa. Semua dia beli, jaringnya dia kasih cincin. Orang biasa pakai cincin itu di jari manis. Dia tahu mulai dari ujung jari sampai ujung jari itu. Dia beli pasar 7-10 jari. Ini ikan berapa? Ikan. Orang sombong dia selalu 7. Ini berapa? Sampai tomat yang kita kumpul ini berapa? Padahal tomat satu ini berapa? Sampai dia mau setuju yang penjual ini saya pun cincin semua. Dia lupa bahwa penjual tomat juga orang salah, yang selalu taruh emasnya bukan di jari, di gigi. Lalu dia jawab, semua 10.000. Dia sedang menunjukkan rupanya 10 jari, saya pun 32 jari, 30 gigi semua di emas. Sombong. Anda kalau sombong, Anda ketemu orang yang lebih sombong, dan
sombong yang satu dan ketemu ada yang lebih sombong. Karena itu jangan sombong, karena sombong tidak membuat Tuhan menjadi terjawab doa. Tuhan memberkati, kasih berkah, dan mari kita berdoa.